Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih tetap semangat ya anak-anak. Meskipun kita masih belajar dengan video pembelajaran ini, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut dan menambah ilmu. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ati pada mata pelajaran Tarikh Islam bab 2 tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Pada pertemuan pertama pekan lalu, anak-anak alhamdulillah sudah banyak mengumpulkan tugas merangkum bab 2 ini. Nah, sekarang Bu Ati menceritakan tentang kaumnya Nabi Syuaib di bab 2, binasanya sang pedagang curang. Apa sih artinya curang itu? Curang itu tidak jujur, berbohong pada orang lain, juga berbohong pada dirinya sendiri, terutama berbohong kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat curang, ya. Nabi Syuaib alaihissalam dan umatnya. Ayah Nabi Syuaib bernama Mikail bin Yashkan. Siapa anak? Mikail bin Yashkan. Nabi Syuaib diutus oleh Allah di kota Madian di negeri Hijaz. Jadi di sini dekat dengan tempat dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam diutus Allah kepada penduduk Madian ini untuk kembali ke jalan Allah. Karena apa? Penduduk Madian itu menyembah pohon. Tidak beribadah kepada Allah, tapi menyembah pohon. Pohon itu namanya pohon Aikah. Akhirnya mereka disebut kaum Ashabul Aikah. Ada lagi yang disembah selain pohon itu. Ada gurun pasir yang juga ada pepohonan itu yang mereka sembah. Itu ada yang namanya Aikah, ada juga yang namanya Baal dan Asyirah. Nah, pekerjaan penduduk Madian itu pedagang, petani, tapi mereka selalu berbuat curang dengan mengurangi takaran atau timbangan dan mengambil lebih banyak dari yang mereka bayarkan. Ini sifat penduduk Madian, kecurangannya, baik di pedagang maupun di petani. Nah, selalu Nabi Syuaib itu mengajak kepada umatnya untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi ajakan Nabi Syuaib alaihissalam ditolak, diejek, dihina oleh kaumnya, kaum Madian itu. Bahkan Nabi Syuaib diancam akan dibunuh. Ya. Kaum Madian itu menentang Nabi Syuaib alaihissalam, menantang untuk mendatangkan azab dari langit jika Nabi Syuaib adalah termasuk orang-orang yang benar. Mereka berkata, di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa tak kunjung datang? Masya Allah, terlalu beraninya kaum Madian ini, sehingga mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau agar keluar bersama orang-orang yang mukmin dari desa tersebut. Dan akhirnya datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Apa azab Allah itu? Nah, di sini anak-anak ada gambaran. Di balik awan ini terdengar satu teriakan yang menggelegar. Hanya satu kali teriakan saja itu, penduduk Madian menjadi mati semuanya. Nah, ini datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Azab datang berupa satu teriakan yang maha dahsyat
dan membuat mereka mati di tempat. Teriakan itu keluar dari awan yang menyelimuti. Semula mereka bergembira karena mereka mengira awan itu akan membawa hujan. Suara itu menyambar semua makhluk hidup yang ada di kota itu. Tak seorang pun dari mereka untuk bergerak, lari, teriak, sembunyi, dan menyelamatkan diri. Mereka tidak sempat melakukan hal itu. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Nah, teladan yang harus kita contoh dari kisah Nabi Syuaib adalah: 1. Sabar dalam berdakwah. 2. Tetap selalu mengajak kebaikan. Dan 3. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, sedikit cerita kisah tentang Nabi Syuaib. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan kembali bisa membaca kisah pedagang yang curang di bab 2, penduduk kaum Madian, yang Allah memberikan tugas kepada Nabi Syuaib untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Tugas pekan ini adalah bisa dibuka anak-anak, halaman 16, mengisi lembar kerja siswa di paket Tarikh Islam halaman 16 dengan memilih jawaban yang sudah tersedia. Kalau sudah dikerjakan, nanti di paraf ayah atau bunda difoto dan dikirimkan ke Bu Ati, ya. Yang ketiga, belajar kembali kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini untuk persiapan penilaian harian pekan depan, ya, dipelajari lagi. Tetap semangat ya anak-anakku. Semoga kalian semua menjadi putra-putri yang solih-solihah. Amin. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.